Oke, kali ini kita ngomongin sesuatu yang lagi anget banget, yang lagi mulai rame, semua orang ngomongin gitu kan. Kita dengar beberapa waktu terakhir ini Facebook, perusahaan sosial media raksasa itu ya, mengumumkan bahwa mereka akan membuat sesuatu yang sebenarnya gak baru-baru banget. Dulu pernah ada yang bikin gitu ya, tapi yang waktu itu nggak berhasil, terus habis itu dibikin ulang atau mungkin dibikin dengan konsep yang sedikit berbeda dan diperkenalkan oleh Facebook ini ya, namanya Metaverse gitu. Jadi ini menjadi tiba-tiba mendadak dari pembicaraan orang-orang ngomongin soal Metaverse dan lain sebagainya gitu kan. Saya nggak mau terlalu banyak bahas tentang Metaverse itu apa, karena satu bukan ekspertis saya, kedua masih terlalu awal gitu ya. Bentuknya belum terlalu jadi banget, jadi masih ya kayak kalau beli rumah properti baru gitu ya, masih tanah kosong, masih dalam tanda kutip tempat jin buang anak mungkin gitu ya. Jadi masih dibangun, jadi masih butuh pengembangan. Tapi yang saya mau bahas itu sebenarnya lebih kepada sebenarnya konsep Metaverse ini ngebantu banget saya dan teman-teman yang belajar tentang brand, karena logiknya tuh mirip-mirip sebenarnya. Mirip-miripnya gimana? Jadi gini, pertama mungkin kita ngerti dulu Metaverse itu apa sih gitu kan. Metaverse itu intinya adalah satu galaksi atau satu universe atau satu landscape atau satu dimensi kehidupan gitu ya secara digital. Jadi ininya secara digital, di mana di sana ada kota, di sana ada jalan, ada toko, ada rumah, ada tanah yang diperjualbelikan, semuanya bisa diperjualbelikan gitu kan, tapi semuanya digital. Gak ada fisiknya, tidak ada gak bisa kita bawa mati sama kayak barang biasa, tapi even kalau kita beli handphone secara offline kita masih bisa pamerin. Kalau ini benar-benar gak bisa gitu kan, jadi benar-benar digital gitu ya, jadi agak beda gitu kan. Dan sebenarnya konsep seperti ini secara simple udah mulai dibikin di games gitu. Jadi kalau kita main games, banyak anak-anak ini yang beli skin lah, atau kalau mobil tuh mobilnya bisa ganti spoiler, ganti ini, yang ya ada yang spoiler dan berbagai macam aksesoris mobil atau motornya di dalam game itu membuat kecepatannya naik, aerodinamisnya membaik segala macam. Tapi ada juga yang cuma sekedar keren-kerenan. Nah, jadi sebenarnya Metaverse ini mungkin gambaran awalnya kurang lebih kayak gitu. Di sana adalah tempat di mana kita bisa jualan sesuatu yang tidak harus melulu ada fungsinya. Maksudnya kalau kayak tadi kan, kalau ada aerodinamisnya tuh habis itu kita jadi di game itu mobilnya lebih kencang. Kalau ini enggak, bisa aja bener-bener bisa yang begitu, tapi bisa juga sebenarnya sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan performance. Jadi cuma kayak ya udah buat keren-kerenan aja, buat dipamerin dan lain sebagainya gitu kan. Terus abis itu kok orang mau beli gitu kan? Ya konsepnya sebenarnya, konsep dasarnya adalah nggak semua orang bisa beli itu gitu kan. Bisa jadi pertama kalau di game itu jadi effort untuk gamification. Jadi orang harus melakukan sesuatu, orang udah harus sampai level tertentu untuk terus habis itu bisa punya ini, dan itu jadi kebanggaan. Makanya terus habis itu ya hal-hal kayak gini diciptakan gitu kan. Tapi di luar itu sebenarnya juga juga memang ada yang memang bisa dibeli bahkan tanpa effort. Ketika kita main game pun kan juga kita bisa beli skin, kita bisa beli aksesoris, bisa beli segala macam, bahkan ya dengan uang beneran. Jadi belinya pakai uang beneran, beli barangnya barang bukan bohongan ya, tapi barang digital gitu, uangnya uang beneran. Nah, Metaverse yang sekarang ini lebih kompleks gitu ya. Gambarannya ya dari yang diceritakan Mark Zuckerberg itu, orang akan menjalani hidup keduanya gitu ya, seolah-olah dalam tanda kutip masuk ke sana, di mana orang bisa beli macam-macam, bisa interaksi di sana, katanya juga bisa ada nanti meeting room, jadi kita bisa meeting ke sana, bisa ketemu orang di sana, bisa ketemu secara offline gitu. Jadi mungkin video call bukan cuma video call begini doang kita ngambang, tapi kayak terus habis itu masuk ke dalam sana dan berinteraksi gitu. Nah, ini sebenarnya Metaverse ini ngebawa kesempatan pertama tuh untuk digital creator gitu ya, dan semua yang dibuat di dalam kehidupan nyata yang bisa direplikasi secara digital. Contoh misalnya arsitek gitu kan, akan ada orang-orang yang butuh gue pengen bikin rumah dong, tolong desainin rumahnya secara offline, secara digital, secara online. Itu ada. Terus habis itu ada brand-brand yang mau bikin toko digital yang keren gitu kan. Terus ada desainer yang gue bikinin avatar, gue bikinin baju lu bisa keren ntar di sana segala macam gitu. Jadi
apapun yang ada di online, offline dan bisa direplikasi di online, di metaverse ini, itu jadi salah satu kesempatan gitu kan. Mobil juga mungkin nanti bisa, ya terserah kita mau bikin mobil kayak apapun, terserah gitu, nggak harus ngikutin pabrik gitu dan lain sebagainya. Nah, untuk brand ini pertama kesempatannya adalah iklan. Kita udah lihat lah banyak game-game yang game bola gitu kan. Kalau game bola itu kan pinggirnya ada papan-papan billboard lah ya, di mana ada brand-brand yang berjalan segala macam. Nah, ini juga sama, ketika kotanya ada, bayangin itu kesempatan iklan seperti apa gitu. Ketika tanah secara offline aja, secara real life aja itu mahal, spot iklan aja itu mahal, ini jadi kayak orang yang punya ini jadi kayak orang kaya baru. Terus habis itu ketika nanti rame-rame orang ke sana, terus habis itu kita bisa jualan iklan, kita bisa jualan macam-macam gitu kan, kita bisa jualan es krim walaupun nggak bikin kita mungkin nggak ngerasain manisnya segala macam ya, tapi jadi keren kayak abis itu ketemu orang terus yuk deh gue beliin es krim yuk, gue beliin pizza walaupun secara digital. Jadi banyak yang kayak gitu kan. Brand juga bisa create showroom ya, showroom yang keren. Terus abis itu nanti mungkin bisa dikembangkan jadi orang-orang bisa, atau brand-brand bisa ngajak orang-orang consumer loyalnya untuk yuk lo kalau beli produk yang ini nanti gue bawa nih ke metaverse, seolah-olah ke kehidupan lain yang terus habis itu experience-nya itu prestigious gitu kan. Nah, pertanyaan besarnya sebenarnya adalah emangnya ada yang mau beli gitu ya. Maksudnya ini digital, barang digital nggak bisa disimpan, bisa diperjualbelikan, mudah-mudahan ya nantinya, tapi emangnya ada yang mau beli. Dan memang benar gitu kan, memang benar bahwa kunci dari metaverse, konsep metaverse ini adalah emangnya ada yang mau beli. Kalau ada yang mau beli, ini akan naik. Ketika nggak ada yang mau beli, ya sudah, jadi konsep mimpi aja gitu kan. Sama kayak mimpi aja gratis gitu, tapi sayangnya mimpi kan nggak bisa pesan. Nah, untuk kita bisa ngerti itu ya, kita perlu ngerti sebenarnya untuk bisa ngejawab apakah orang mau beli. Kita perlu ngerti konsumen tuh atau manusia tuh berpikirnya gimana sih. Pertama, manusia tuh kan nggak rasional ya. Yang kita hargai itu bukan cuma sesuatu yang fisikal gitu lah, tapi banyak hal yang juga kita hargai yang hal-hal yang tidak fisikal gitu, banyak banget gitu kan. Dan contoh nih misalnya kalau kita lihat sekarang anak-anak sekarang yang ikutan trading saham gitu ya, apakah mereka baca financial statement dari saham-saham yang mereka baca? Apakah mereka ngerti fundamentalnya? Apakah mereka udah ngelakuin misalnya technical analysisnya, ditarik garisnya, support resistance, terus abis itu moving average-nya di adjust segala macam? Enggak gitu ya. Sebagian besar enggak. Sebagian besar cuma ngeliat temen gue beli saham ini terus abis itu dapat dapat kenaikan, dapat profit luar biasa, terus gue ikut. Belum lagi kripto juga begitu. Jadi sebenarnya saham naik dan turun atau kripto juga, apalagi kripto tuh masalah trust gitu. Kripto itu kan sekarang cryptocurrency itu sudah semua orang sebenarnya bisa menciptakan currency-nya sendiri. Ini kalau ngomongin kripto rumit banget gitu ya. Tapi konsep besarnya adalah setiap orang bisa nerbitin nih, saya mau punya cryptocurrency. Ketika itu banyak yang pakai dan orang percaya sama currency ini, maka harganya naik, nilainya naik. Ketika enggak, nilainya turun gitu kan. Jadi dan untuk bisa naik sebenarnya ya butuh banyak nggak yang pakai ini. Kalau nggak banyak ya nggak akan naik. Kalau banyak ya dia naik. Nah, jadi konsep besarnya sebenarnya sama kayak konsep ekonomi, supply and demand. Ketika supply-nya sedikit, demand-nya banyak, maka harga naik. Apapun itu, nggak harus sesuatu yang tangible, yang intangible, yang digital, yang tidak berwujud. Itu ketika demand-nya tinggi, supply-nya rendah, maka dia akan naik. Sebaliknya ketika supply-nya banyak, demand-nya rendah, maka harganya akan turun. Nah, konsep besarnya seperti itu. Nah, terus abis itu kalau kita geser ke dunia nyata ya, itu kan tadi konsepnya ya, konsep manusia berpikirnya itu sebenarnya nggak rasional-rasional amat gitu loh, nggak harus semua sesuatu yang tangible. Nah, kita juga ngelihat bahkan di dunia nyata. Kita lihat kolektor sneakers ya, sepatu yang keren-keren. Apakah sneakers yang mahal itu bahannya mahal? Apakah yang membuat dia mahal itu karena bahannya? Oh, ini bahannya dari emas? Enggak, bukan cuma itu gitu. Ya, ada yang begitu tapi sebagian besar enggak. Ini sebenarnya lebih sneakers harganya bisa naik juga sama, supply and demand. Ketika supply-nya rendah, demand-nya tinggi, maka harganya naik. That's why makanya banyak yang orang beli koleksi dipakai 1-2 kali buat ya jalan-jalan sedikit ke mall, nggak sampai kotor-kotor amat, disimpan tuh habis itu besok-besok dia butuh uang dijual, harganya masih bukan cuma masih bagus tapi bahkan bisa lebih bagus. Karena kenapa? Karena demand supply-nya dibatasin, jumlahnya terbatas sehingga bisa ke sana. Mobil antik juga sama gitu kan. Mobil antik makin langka,
tuh makin mahal gitu karena supply-nya terbatas. Jadi orang mau nggak mau jadi menghargai dan demand-nya akan naik, harganya pun juga naik gitu. Terus kita lihat juga barang-barang mewah gitu ya, kayak tas-tas bermerek lah ya. Apakah bahannya yang membuat dia harganya mahal? Enggak gitu loh. Kalau kita mau hitung-hitung mungkin bukan harganya gitu, tapi karena ada apa ya? Karena orang menaruh simbol, itu dijadikan simbol bahwa ketika yang punya, yang pakai itu adalah orang mampu, orang dengan kelompok elit tertentu lah ya, diasosiasikannya begitu. Jadi orang berbondong-bondong untuk beli karena saya juga mau jadi orang-orang kayak gitu kan. Nah harganya pun ikut naik gitu kan. Apalagi ketika dibikin jarang, ini limited edition, makin juga naik gitu kan. Bekasnya pun juga masih lebih tinggi gitu. Nah mobil-mobil Jerman juga sama, fiturnya bagus gitu kan. Tapi kita lihat apakah karena yang membuat mobil Jerman itu mahal hanya karena bahannya, teknologinya, fiturnya bagus? Itu iya satu, tapi bukan cuma itu. Salah satunya karena apa? Karena pajak. Kalau di Indonesia ya, apalagi sedan dengan bagasi belakang, itu pajaknya tinggi gitu ya. Terus habis itu dari Jerman pula tinggi pula gitu, makin tinggi gitu. Sama kayak motor Harley Davidson gitu. Nah, begitu masuk ke sini mahal. Terus habis itu orang-orang yang bisa beli ini kan orang-orang tertentu gitu ya. Secara feature bagus, saya nggak membantah itu. Tapi di luar itu on top of detail feature-nya yang bagus, makin digoreng lagi dalam tanda kutip dengan hanya orang-orang tertentu yang bisa beli, dan akhirnya itu jadi simbol status keren, dan akhirnya harganya tinggi pun oke, dan orang makin mau. Padahal awalnya gara-gara pajak, kena pajak barang mewah dan lain sebagainya. Nah jadi balik lagi ke metaverse juga bukan sekedar fungsi. Kalau ketika kita ngomong metaverse apakah bisa jalan apa enggak, ini bukan masalah fungsi gitu kan, karena fungsi dalam arti secara fisikal ya, karena walaupun ini cuma bisa dipakai di dunia virtual, nontonnya mungkin ngeliatnya pakai VR gitu, nanti mungkin nggak butuh VR lagi gitu ya, dan kita pun juga nggak hidup di sana, kita nggak bisa segala macam. Tapi ketika semua orang merasa keren untuk punya ini, orang-orang yang punya ini beli ini, terus ngejual lagi masih laku, masih banyak yang rebutan, maka orang akan rame-rame ke sana. Jadi prinsip bekerjanya itu sebenarnya prinsip ekonomi dasar, bahwa supply and demand. Ketika semua kita sepakat punya konsensus tanpa tertulis ya bahwa ini keren dan gue mau ini, maka semua ke sana. Dan ketika enggak. Dan bahkan ketika utility functionalnya rendah, ya sudah nggak apa-apa, karena memang itu dibeli atas dasar kekerenan misalnya gitu. Nah sama kayak brand gitu kan. Ketika kita ngomongin brand, harga bukan masalah biaya produksi gitu ya. Banyak banget brand yang harganya tinggi padahal biaya produksinya rendah gitu. Justru brand bagus yang begitu, nggak usah ngomongin biaya produksi, tapi memang ini persepsinya di atas gitu kan. Tapi kenapa bisa begitu? Kenapa brand-brand bagus itu relatif harganya lebih premium dibanding yang lain? Karena ini udah jadi konsensus bersama gitu. Ketika kita sepakat bahwa barang ini keren, barang ini bernilai, gue mau, nilainya oke gitu, apalagi langka, maka naik gitu ya. Nah kalau mikir gini kan sebenarnya agak mengerikan sebenarnya, membayangkan anak cucu kita nanti ngabisin uang berjuta-juta untuk beli barang-barang di metaverse mungkin ya, yang abis itu nggak ada fungsinya mungkin secara fisik. Ada yang punya, ada yang nggak gitu, tapi fungsinya pun juga mungkin bukan fungsi yang gimana-gimana gitu. Tapi ya begitulah manusia gitu. Jadi nggak segala sesuatu yang kita beli itu harus dikasih fungsi yang secara fisik gitu. Tapi memang kalau secara konsensus ini orang sepakat bahwa ini keren, ya udah kita ambil. Kerennya kenapa? Kadang-kadang kita nggak bisa jelasin. Ya social pressure aja, ketika semua orang rame-rame social konsensus udah ngomong bahwa ini keren, ya udah keren. Nah brand juga sebenarnya kan tentang konsensus konsumen ya. Kalau kita ngelihat ya, brand owner itu, kita bisa sebagai brand owner kita bisa ngerencanain, tapi pada akhirnya brand itu terbentuknya di benak konsumen. Konsumen yang nentuin mau seperti apa brand lo terbentuknya di kepala gue gitu. That's why makanya ketika kita bangun brand, kita harus ngerti konsumen. Konsensusnya sama-sama konsensus ya, itu satu. Terus habis itu nah problemnya balik lagi tadi, kalau kita sudah sadar bahwa brand itu terbentuknya di otaknya konsumen dan itu terserah konsumen, itu konsensusnya konsumen untuk nerimanya, gimana kita mau bisa berhasil bentuk itu, walaupun kita bisa rencanain ya, gimana kita bisa benar-benar nyamain, plannya kita mau dipersepsikan seperti A. Untuk bisa memastikan di benak konsumen itu seperti A, kita harus benar-benar mikirin A ini tuh apa sih. Terus habis itu kita bisa mentransmit A ini ke benaknya mereka dengan berbagai macam cara branding, campaign dan lain sebagainya. Nah, tapi seringkali ketika kita bangun brand,
kita nggak ngerencanain secara detail. Konsumennya kita nggak ngerti. Kita kalau ditanya konsumen itu siapa sih? Ya segmen A, B gitu kan, pengeluaran kurang lebih 10 juta per bulan, mobilnya ya mobil Jepang yang nomor 1 lah, kelas 1 dan sebagainya. Udah itu doang. Tapi kita nggak bisa secara detail cerita tentang orang ini siapa gitu kan. Terus belum lagi ada brand-brand yang tadi kan kita ngomongnya metaverse, dan barang-barang yang dijual di metaverse nanti adalah konsensus, dan konsensus itu adalah konsensus terhadap ini keren makanya gue mau. Nah balik lagi ketika kita ngebangun brand, makanya saya senang banget nih ngomongin metaverse tuh, nyambung banget konsepnya memang ngomongin brand. Gimana kita mau ngebangun, gimana kita mau jualan barang di metaverse, padahal untuk bisa laku itu harus konsensus. Ketika kita tidak mendorong barang itu untuk kelihatan keren. Sama ketika brand, gimana brandnya mau naik kalau kita selalu senangnya main diskon gitu kan, kerennya nggak dibangun gitu loh, ngomongin fungsi mulu. Padahal di sini terbukti, metaverse membuktikan bahwa orang bisa beli itu bukan cuma gara-gara fungsi secara fisik gitu, tapi bahkan secara mental itu pun juga dinilai gitu kan. Yang lebih parah lagi ketika kita ngeliat orang-orang yang bangun brand gitu ya, katanya sih bangun brand ya, kekerenannya nggak dibangun gitu ya, ngomongin fungsi mulu, isinya kayak brosur aja diceritain terus gitu dalam iklan-iklannya, tapi main harga pula, diskon, jadi keren enggak gitu, murah aja iya. Nah kalau murah terus habis itu ya dibeli nggak dibeli, tapi ya apakah orang sebegitu menginginkannya? Enggak gitu loh, karena ketarik ke hitung-hitungan secara rasional gitu. Nah terus jadi lingkaran setan deh, makin nggak keren. Jadi awalnya kan kerennya nggak dibangun, mainnya diskon terus habis itu makin nggak keren, makin harus main harga gitu loh, karena kalau lo nggak keren ya lo nggak bisa jual mahal, sehingga harus jual lebih murah. Nah terus habis itu makin main harga, makin nggak keren, muter terusan sampai makin lama makin akhirnya brand kita juga akhirnya nggak dilihat gitu. Nah pelajaran selanjutnya juga kita melihat dari metaverse ini adalah brand adalah tentang experience ya. Jadi kita ngelihat bahwa yang dijual di metaverse nanti adalah barang-barang yang sebenarnya menjual experience, dan experience itu nggak harus physical, nggak harus tangible. Tangible mungkin, tapi tangible-nya secara mental, tidak secara fisik gitu. Jadi nggak harus physical, bisa imagery. Yang penting punya value, yang penting punya konsensus. Sama kayak kalau zaman sekarang kita nonton film, kita berebut nonton film itu kan nggak real lah ya, kita cuma ngeliat terus habis itu apa dibawa pulang. Enggak, satu-satunya yang kita bisa lakukan dari film adalah pamer, cerita ke teman, gue habis nonton Spider-Man lo, keren lo, wah jadi yang pertama, orang-orang belum nonton, gue udah nonton, wah filmnya keren segala macam gitu. Dan itu itu membuat kita jadi punya social wealth gitu, karena kita jadi orang-orang yang paling awal, yang up to date terhadap sesuatu, dan kita pengen untuk dianggap up to date, dan kita suka berada dekat dengan orang-orang up to date karena kita merasa bahwa orang-orang ini punya itu tadi, social wealth tadi, sehingga kita pun juga ketika kita up to date kita didekati. Jadi itu tadi, kita bisa pamer mungkin ya di share di sosmed atau segala macam. Mungkin nanti metaverse juga gitu, begitu kita masuk terus habis itu dinaikin ke sosmed, nih lo gue udah masuk sih showroomnya ini, wah keren banget gitu ya. Walaupun masuk showroom itu bayar, padahal habis itu yang dibawa apa, cuma cerita gitu, cuma pengalaman dan sebagainya. Tapi that is brand, that is brand itu experience, brand itu trust, brand itu konsensus gitu ya. So sebagai penutup, mudah-mudahan nyambung ya. Metaverse itu sebenarnya secara konsepnya sama seperti konsep brand. Ini tentang sesuatu yang tidak harus physical, tidak harus logical, tidak harus functional gitu ya. Setidaknya secara fisik gitu ya, tapi sesuatu yang memang ya konsensus, sosial mengakuinya, kerennya iya, ngebangun social wealth dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan ngerti metaverse ini kita juga lebih ngerti konsep brand, kita ngerti gimana caranya ngebangun konsensus sosial supaya brand kita dikonsensuskan sebagai brand yang keren, punya coolness factor, terus habis itu dicari, dipilih, disukai lebih dari sekedar logis.